Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Pipit, di mata pelajaran Kimia Fisika. Nah, 3 minggu kemarin sudah bersama dengan Bu Yati ya, teman-teman belajar tentang kromatografi. Nah, hari ini dengan saya kita akan belajar materi baru yaitu tentang termodinamika. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa untuk materi termodinamika ini akan dibagi menjadi 4 pertemuan, terdiri dari pendahuluan, yaitu hari ini, kemudian hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Jadi untuk hari ini kita hanya fokus di pendahuluannya saja mengenai apa itu termodinamika. Semoga pertemuan hari ini cukup memotivasi teman-teman semua untuk terus semangat belajar, khususnya mengenai bab termodinamika ini. Karena materi termodinamika ini sebenarnya materi yang sudah pernah disampaikan untuk kelas 10, tapi sekarang kita fokus ke reaksi kimia. Jadi mungkin, bisa dikatakan, tingkat kesulitannya agak double gitu ya, karena dari fisika sekarang ditambahkan dengan reaksi kimia, seperti itu. Tapi insya Allah pelan-pelan kita akan belajar bersama dan akan memahami, materi tentang termodinamika ini secara menyeluruh, gitu ya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, saya akan share dulu PPT untuk hari ini. Baik, jadi hari ini kita akan, membahas tentang pendahuluan dari termodinamika. Ya, apa sih, definisi dari termodinamika, kemudian kira-kira apa sih yang penting, poin-poin penting apa saja yang akan kita pelajari dari bab termodinamika ini, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang termodinamika, pastinya kita tidak akan lepas dari yang namanya energi, gitu ya. Karena termodinamika berarti ngomongin tentang panas. Ya, panas itu sangat berkaitan besar dengan energi, kalor, gitu ya. Nah, maka kita akan pelajari dulu dari mana sih asal mula dari suatu energi, ya. Baik. Nah, energi ini sebenarnya salah satu konsep yang bisa dikatakan konsep yang abstrak gitu ya. Energi itu apa sih? Oh, saya sedang berenergi nih hari ini gitu ya. Kita tidak bisa melihat energi tersebut gitu ya. Kita nggak bisa melihat, oh, eee, misalnya, si A sedang berenergi banget nih hari ini, si B lemes banget nih gitu. Nah, kita nggak bisa mengukur dengan, hanya memprediksi saja gitu ya, oh si A lagi bersemangat, lagi berenergi, si B enggak gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat dia sedang berenergi, memiliki energi atau tidak, itu kita lihat dari akibat-akibatnya. Maksudnya kita bisa lihat dari aktivitas yang dia lakukan. Oh, si A lagi berenergi nih, dia mengerjakan suatu hal dengan sangat bersemangat gitu ya, mengerjakannya cepat gitu ya. Terus, terlihat mukanya riang gitu. Nah, sedangkan kalau yang B itu lemes, kayaknya lagi sakit, pucet. Nah, ini kita bisa melihat dari akibat-akibatnya ya. Sama juga hal itu juga terjadi pada energi. Energi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita cium maupun ditimbang, gitu ya, energi. Jadi bisa dikatakan suatu konsep yang abstrak. Nah, seperti teman-teman pelajari juga dulu, mungkin waktu zaman di SD kali ya, energi itu banyak banget jenisnya. Salah satunya ada energi radiasi ya, energi yang paling besar, itu energi yang berasal dari matahari. Kemudian ada energi listrik yang sekarang pemanfaatannya udah sangat berkembang ya teman-teman ya. Bahkan sekarang udah mulai nih kendaraan bermotor menggunakan tenaga listrik gitu ya. Jadi ada motor listrik, mobil listrik gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya SPBU, pengisian bahan bakar itu bukan lagi, bahan bakar bensin yang diisi, tapi, mengisi untuk, listrik, mengisi untuk baterai dari suatu kendaraan bermotor, karena mereka sudah pakai sistem baterai yang dicas gitu ya. Jadi nggak lagi ngisi bensin ya, tapi ngisi baterai di SPBU gitu ya. Baik. Kemudian ada energi termal. Bedanya apa sih? Energi termal itu adalah energi panas yang tersimpan gitu ya. Paling mudah itu bisa kita lihat misalnya, kita suka menampung air ya di toren ya. Toren air tuh ya yang besar, warnanya suka biru, oranye, ada gambar lumba-lumba gitu ya. Nah nah, ketika cuaca lagi panas, maka, air di dalam toren tersebut akan menyerap energi radiasi dari matahari. Maka energi yang diserap itu disimpan dalam bentuk energi termal. Makanya kalau kita wudhu atau lagi mandi menggunakan, air toren di siang hari, kita bisa merasakan air, "Oh, airnya anget ya," gitu. Karena adanya energi termal hasil dari penyerapan sinar radiasi matahari, seperti itu.
Kemudian ada energi kimia, tentu ya ini yang banyak kita pelajari selama 4 tahun di Semakbo, energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia yang teman-teman bisa, teman-teman sebutkan sebagai energi kimia yang bersifat eksoterm, endoterm gitu ya, reaksinya bersifat eksoterm, reaksinya endoterm, nah seperti itu. Kemudian ada energi kinetik, ya jelas ya ini adalah energi, yang bersifat dapat bergerak gitu ya, perubahan. Misalnya di perubahan jarak gitu ya, energi kinetik. Kemudian ada energi bunyi dan banyak lagi ya, ini hanya beberapa saja, untuk ingatan teman-teman mengenai jenis-jenis energi gitu ya. Jadi energi itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian tadi seperti kita bilang, energi itu bisa berubah dari satu jenis energi ke jenis energi yang lain. Apa aja sih contohnya? Banyak ya yang teman-teman, lalui setiap hari, yang teman-teman suka tanpa sadar ternyata kita sering melakukannya di kehidupan sehari-hari itu ya, dari kendaraan bermotor, ya teman-teman dari bensin, kemudian berubah menjadi energi kinetik, motor bisa bergerak, kemudian knalpotnya panas karena ada pembakaran bensin tersebut, ya kan menjadi energi panas. Kemudian kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak gitu ya. Kemudian radio, televisi dan lain sebagainya. Ya, jadi perubahan banyak terjadi dari satu jenis energi ke bentuk energi yang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, nah maka kita akan, fokus, jadi kita nggak akan menjelaskan semua jenis energi, tapi yang akan kita lihat gitu ya, yang akan kita, telusuri lebih dalam adalah mengenai energi dalam bentuk reaksi kimia, itu ya, energi kimia. Nah materi energi kimia ini terangkum dalam suatu studi yang disebut sebagai termodinamika kimia. Ya, kalau misalnya bisa kita pecah, termodinamika kimia itu terdiri atas 2 suku kata ya, ada termodinamika dan ada kimia. Oke, termo di sini artinya panas, ya, berarti berkaitan dengan kalor, berkaitan dengan energi. Sedangkan dinamika adalah perubahan, ya. Perubahan panas berarti kalau termodinamika. Kemudian dikaitkan dengan kimia, yaitu berarti perubahan panas atau perubahan energi yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Gitu ya. Kemudian tadi bisa kita katakan energi ini sifatnya abstrak. Kita tidak bisa melihat besarnya seberapa energi tersebut. Tapi yang bisa kita lihat adalah perubahan-perubahannya, akibat-akibatnya yang dihasilkan. Ya, maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa jumlah energi yang mutlak itu tidak bisa kita ketahui. Yang bisa kita ketahui adalah perubahan energinya. Ya, bisa kita lihat adalah deltanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pernah pelajari ini ya di kelas 10 ya, mengenai basic atau dasar dari termodinamika. Oke, kemudian kita masuk ke pendahuluan dari hukum termodinamika 1. Bunyi dari hukum termodinamika 1 adalah energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, ya. Tapi energi hanya bisa berubah dari satu jenis energi ke energi yang lain. Itu. Seperti tadi dari misalnya saja televisi, gitu ya, dari energi listrik akan berubah menjadi energi yang disampaikan dalam bentuk visual, seperti itu ya. Kemudian kalau lama-kelamaan TV-nya dinyalakan, maka saat kita memegang TV tersebut kita dapat merasakan panas, berarti di situ juga ada energi panas yang dihasilkan, ya. Nah, maka karena energi tersebut tidak bisa dimusnahkan maupun diciptakan, maka muncullah suatu hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi itu bersifat kekal. Ya, hukum kekekalan energi. Nilai total energi alam semesta diasumsikan konstan. Jadi energi total itu tidak berubah, ya. Total energinya itu konstan tidak berubah. Oke, maka tujuan pembelajaran dari termodinamika hari ini diharapkan teman-teman mampu memahami konsep tentang hukum termodinamika 1 beserta pemanfaatan teori dan konsepnya dalam kimia analisis gitu ya. Jadi kita fokus ke dalam proses reaksi kimia dalam kimia analisis.
Oke. Nah, ini yang kita pelajari selama 4 tahun di Semakbo sebenarnya ya, teman-teman ya. Apa saja sih fokus kajian dari kimia? Itu ada stoikiometri, ada termodinamika, dan ada kinetika kimia. Nah, 3 hal ini sebenarnya lagi teman-teman pelajari dan kita sekarang sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu termodinamika kimia. Apakah ketiga-tiganya ini penting? Oh, ini sangat penting tiga-tiganya. Ya, bahwasannya satu dan lainnya ini sangat berkaitan. Kalau di stoikiometri, oke, semisal teman-teman ngomongin tentang bagaimana sih reaksi yang dihasilkan ketika gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen, gitu ya, membentuk amonia. Nah, berarti di situ stoikiometri reaksi akan bertindak sebagai eee, stoikiometri di situ bertindak sebagai mula-mula, jadi sebagai basic apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak dari sisi Stokionya. Jadi kalau misalnya di stoikiometri teman-teman melihat bahwa ada reaktan gitu ya, yang bereaksi dengan reaktan lain menjadi produk dengan berapa rasio perbedaan antara satu reaktan dengan reaktan lain. Ya, kalau misalnya rasionya tidak sesuai, maka produk tidak akan dihasilkan, seperti itu. Itu di stoikiometri. Berarti saat gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menjadi amonia, ya, maka teman-teman membutuhkan berapa mol hidrogen dan berapa mol nitrogen supaya menghasilkan gas amonia. Itu dipelajari di stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi salah, maka reaksi tidak akan berlangsung. Seperti itu ya. Nah, sedangkan di termodinamika kimia kita belajar apakah betul ketika suatu gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen akan menghasilkan amonia? Apakah reaksinya berlangsung secara spontan, langsung bereaksi begitu aja? Oh Bu, berarti kalau saya punya gas amonia kan ada tuh Bu, amonia cair kan Bu, berarti direaksikan sama hidrogen tuh langsung jadi amonia ya Bu? Sesimpel itukah? Nah itu dipelajari di termodinamika kimia. Gitu ya teman-teman ya. Kalau di Stokio teman-teman meramal reaktan bertemu dengan reaktan menjadi produk dengan rasio jumlah mol yang tepat. Kalau di termodinamika teman-teman belajar tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung dari sisi energinya. Apakah energinya cukup sehingga ketika gas nitrogen ketemu gas hidrogen akan menghasilkan amonia secara spontan atau reaksi ini bisa berlangsung ketika ada tambahan energi dari luar. Nah, itu kita pelajari di termodinamika. Jadi berbicara tentang energi, gitu ya. Apakah reaksi tersebut cukup cukup bisa berlangsung sehingga menghasilkan produk atau tidak, gitu. Nah, kemudian kalau yang di ketiga, di kinetika kimia, ini berkaitan dengan industri. Oke, tadi di stoikiometri dikatakan bahwa gas hidrogen, nitrogen menjadi amonia, Bu, dengan perbandingan mol yang memang sudah diketahui. Berarti berapa tuh? N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 ya. N2 tambah 3H2 menjadi 2 mol NH3. Betul ya? Oke. Nah, kemudian dari stoikiometri reaksi tersebut, oke rasionya sudah benar. Dari sisi energi ternyata ketika reaksi tersebut berlangsung dibutuhkan energi tambahan dari luar sekian joule misalnya. Oke, sudah ada. Nah, kalau di kinetika kimia yang dipelajari adalah seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Kaitannya dengan industri. Oke, Bu, reaksinya bisa berlangsung, Bu. Gas nitrogen ditambah gas hidrogen bisa berlangsung, Bu, dengan tambahan energi dari luar sekian joule misalnya. Tapi butuh waktunya lama, Bu. Butuh waktunya misalnya 5 jam untuk reaksi tersebut berlangsung. Nah, apakah 5 jam itu dikatakan cepat atau lambat kalau di industri? Itu ya, jadi kaitannya dengan efektivitas. Wah, kalau 5 jam ya kelamaan. Nanti industrinya rugi misalnya. Maka untuk mempercepat reaksi tersebut ditambahkanlah suatu zat yang disebut sebagai katalis ya untuk menurunkan energi aktivasi misalnya seperti itu. Nah, jadi tiga hal ini adalah hal yang sangat penting berkaitan dengan reaksi kimia. Saling berkaitan satu sama lain. Ya.
Oke, jadi ketika teman-teman sudah mempelajari ketiga hal ini secara menyeluruh, maka teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai ahli kimia gitu ya, karena Stokionya dapat, termodinamikanya dapat, kinetikanya dapat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti untuk kinetika kimia, sebenarnya teman-teman akan belajar lebih lanjut di kimia fisika kelas 12 nantinya ya. Oke, baik. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut lagi tentang konsep mengenai sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang suatu termodinamika, ada perubahan energi. Nah, energi itu berubahnya dari mana? Itu kan berarti kita harus melihat objeknya. Di termodinamika, objek yang kita amati ada dua, yaitu ada sistem dan ada lingkungan. Gitu ya. Sistem ini yang menjadi fokus dari perhatian kita, kemudian lingkungan yang biasanya akan mempengaruhi sistem tersebut. Baik, sistem dibagi menjadi tiga, yaitu ada sistem yang terbuka, sistem tertutup, dan sistem yang terisolasi. Nah, dari ketiga hal ini, apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kita bahas satu persatu setelah slide ini. Oke. Di sini ya, bisa teman-teman lihat ya, ada tanda panah E dan M. Nah, di sini maksudnya E di sini adalah energi, M-nya adalah massa. Ya, nanti lebih jelasnya di gambar yang setelah ini ya. Ini pendahuluan dulu. Baik, di sistem yang terbuka memungkinkan adanya pertukaran energi dan massa dari dalam sistem keluar sistem maupun sebaliknya. Ya, jadi di sistem yang terbuka memungkinkan pertukaran energi dan massa. Ya. Sedangkan yang kedua adalah sistem tertutup. Di sistem tertutup ini hanya memungkinkan energi saja yang bertukar. Ada pertukaran energi. Massa tidak bisa keluar kalau sistemnya sudah tertutup. Sudah terjaga, massanya nggak akan keluar. Tidak akan terjadi perubahan massa. Hanya memungkinkan terjadinya perubahan atau pertukaran energi. Yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Di sistem yang terisolasi ini, ya, di sistem ini tidak memungkinkan, ya, diharapkan idealnya tidak memungkinkan adanya pertukaran energi maupun massa. Ya, supaya lebih jelas, kita bisa lihat di gambar ini. Bisa kita bayangkan seperti botol, ya, botol kaca. Yang paling kiri itu adalah sistem terbuka. Di sistem terbuka ini berarti wadahnya berupa kaca misalnya, di mana panas bisa keluar masuk, kita bisa merasakan panas kalau kalau kita memegang kaca tersebut, gitu ya, atau bisa merasakan dingin, ya, dari kaca tersebut, maka di situ memungkinkan adanya pertukaran panas atau pertukaran energi. Selain itu, karena wadahnya ini berbentuk botol, di sistem terbuka ini botol tersebut tidak ditutup. Sehingga memungkinkan adanya massa yang keluar, dalam hal ini misalnya air. Ya, kalau misalnya kita panaskan nih botol ini, maka kan akan terbentuk uap air. Nah, uap airnya ini bisa keluar. Nah, uap air yang keluar berarti menunjukkan bahwa adanya pertukaran massa atau perpindahan massa dari sistem ke lingkungan, dari dalam botol keluar botol. Ya, jadi walaupun uap saja tapi dia tetap punya massa. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah sistem yang tertutup. Di sistem yang tertutup ini, wadahnya masih sama nih, terbentuk dari kaca, tapi kita tutup botolnya. Maka karena kita tutup dengan sumbat, ya, maka yang memungkinkan hanya pertukaran panas saja. Kita masih bisa merasakan panas, masih bisa merasakan dingin pada botol tersebut, tapi ketika botol tersebut dipanaskan, uap air tidak bisa keluar dari dalam botol, karena sudah kita sumbat, kita tutup botolnya. Sampai sini paham ya? Ibu harap ya. Jadi di tertutup hanya memungkinkan terjadinya
pertukaran atau perpindahan panas atau energi. Kemudian terakhir adalah sistem yang terisolasi. Di sistem terisolasi ini, wadah yang terbuat dari kaca dilapisi lagi dengan suatu isolator, gitu ya. Seperti kalau di rumah teman-teman tahu termos ya. Nah, termos itu adalah sistem yang terisolasi, gitu ya. Jadi dalamnya biasanya terbuat dari apa sih tuh? Aluminium ya? Nggak salah ya? Terbuat dari aluminium, pokoknya dari logam, tapi dilapisi lagi dengan suatu plastik, gitu ya. Makanya biasanya bentuknya plastik yang luarnya itu. Nah, dari sistem yang terisolasi, maka ketika kita memegang, walaupun misalnya air di dalam botol tersebut panas, tapi kita memegang wadahnya dari luar, kita tidak bisa merasakan panasnya karena sudah terisolasi, tidak bisa berpindah panasnya keluar, ya tidak memungkinkan adanya perpindahan panas atau energi maupun massa. Atasnya juga sudah disumbat, gitu ya, tertutup semuanya, terisolasi. Sistem yang terisolasi tidak memungkinkan adanya pertukaran energi maupun massa dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kemudian, tadi itu pendahuluan teorinya, sekarang kita sudah mulai masuk ke perhitungannya. Jadi konsep-konsep dasar yang teman-teman harus tahu di termodinamika ini sebenarnya 3 ya. Ada 3 hal yang teman-teman mesti pahami. Karena ini kaitannya dengan perubahan tadi ya, dinamika, perubahan panas, maka kita akan mempelajari tentang kerja. Karena ada perubahan tadi berarti terjadi kerja kan? Ada kerja, work ya. Teman-teman kalau tahu itu work, kemudian kalor, kemudian energi. Ya. Nah, kerja di sini disimbolkan sebagai W atau work, kalor disimbolkan sebagai Q, kemudian energinya disimbolkan sebagai U. Ya. Nah, kemudian dari hubungan antara kerja, kalor, dan energi ini, maka muncullah suatu persamaan yang disebut dengan persamaan hukum dari hukum pertama termodinamika, yaitu delta U atau perubahan energi. Ya, kalau tadi energi itu kita nggak bisa menghitung hanya U saja. Berapa U-nya itu nggak bisa. Kata dia nilainya selalu konstan. Kita tidak bisa menghitung besarnya energi total di muka bumi ini. Yang bisa kita hitung adalah perubahannya. Makanya kita bisa menghitung delta U. Tapi U saja nggak bisa. Ya. Maka delta U, perubahan energi, bisa kita dapatkan dari mana? Dari kalor dikurangi kerja. Gitu ya. Nah, kalor ini adalah energi yang terserap maupun dilepaskan. Ya, energi yang diperoleh dari penyerapan ataupun pelepasan itu kemudian akan dikurangi dengan kerja suatu perpindahan dinamika tadi untuk mendapatkan perubahan energi. Ya. Oke, U ini adalah energi tadi kemampuan untuk melakukan kerja. Kemudian kerja sendiri W adalah perubahan energi selama proses dalam wujud perpindahan atau perubahan dalam wujud kerja. Sedangkan kalor adalah perubahan energi sebagai hasil perbedaan dari temperatur sistem dan temperatur lingkungan dalam wujud panas. Ya, bisa disebutnya sebagai panas si kalor ini, heat. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa menentukan delta U? Maka di sini kita sepakati dulu teman-teman di awal karena rumus ini akan dipakai terus-terusan, maka kita sepakati dulu ketentuan dari tanda Q maupun tanda W, gitu ya. Tadi rumus dasarnya adalah delta U sama dengan Q min W. Kita bisa lihat perubahan energi dari kalor dikurangi kerja. Kita sepakati ketentuannya. Kapan Q bernilai positif dan negatif, serta kapan W bersifat positif dan negatif. Kita lihat dulu dari Q ya. Q akan bernilai positif bila kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Oke, sampai sini kayaknya belum terbayang.
dicerna dulu aja ya. Ditelan dulu aja deh, ya ditelan dulu sambil pelan-pelan dicerna ya. Oke, Qi bernilai positif bila adanya kalor yang mengalir dari lingkungan ke sistem. Dengan kata lain, Qi akan bernilai positif kalau sistem menyerap panas, kalau sistem menyerap energi. Nilai Qi-nya positif. Sedangkan Qi negatif bila kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Dengan kata lain, Qi negatif kalau sistem melepas kalor. Sistem melepas kalor, maka Qi-nya negatif. Gitu ya. Berarti kalau dari lingkungan gimana? Kayak kalau lingkungan kebalikannya berarti. Qi positif kan tadi kalau sistem menyerap kalor. Qi positif sistem menyerap kalor. Berarti Qi positif kalau lingkungan melepas kalor. Kalau dari sisi lingkungan ya, kita bisa lihat dari sisi lingkungan apa dari sisi sistem. Tapi bisa kita lihat seperti itu. Ya. Kemudian kalau Qi negatif tadi kan bila kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Berarti Qi negatif kalau sistem melepas kalor. Saat sistem melepas kalor berarti lingkungan yang menyerap kalor. Qi negatif selain bisa dikatakan sistem melepas kalor, bisa juga dikatakan lingkungan menyerap kalor. Gitu ya. Kan sistem dan lingkungan saling berkaitan. Oke, tapi kalau teman-teman bingung, Bu, bisa jadi bingung, Bu, lihat yang sistem atau lingkungan. Ya udah, pilih salah satu saja. Gitu ya. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai sistem, boleh, udah pakai sistem aja. Qi positif, sistem menyerap kalor. Qi negatif, sistem melepas kalor. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita beranjak ke W. Kapan W bersifat positif? Kapan suatu kerja, suatu work W dinilai positif? Ketika kerja dilakukan oleh sistem. Jadi yang bekerja adalah sistem. Ya, sistem bekerja pada lingkungan. Yang bekerja sistem maka W-nya positif. Sedangkan W bernilai negatif ketika lingkungan yang bekerja pada sistem. W positif, sistem bekerja. W negatif, lingkungan yang bekerja. Ya, oke. Sampai sini coba teman-teman ulang lagi mungkin ya. Mungkin video ini akan teman-teman maju mundur gitu ya untuk memahami, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi kesepakatan ini Bu harapkan semuanya kita sama ketentuannya ya supaya nggak bingung. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan membahas contohnya di sini. Tadi mungkin masih bingung, Bu, saya nggak paham nih kalau di aplikasinya gimana nih, Bu? Kapan Qi bernilai positif negatif, W positif negatif. Nah, sekarang di sini kita akan lihat secara lebih real ya dari contoh praktikum di laboratorium nih. Nah, ada 2 gambar. Oke. Gambar 1 adalah gambar pemanasan. Nah, familiar ya teman-teman ya. Di sini ada pemanas berarti ya. Ada pemanas, kemudian ada wadah berisi larutan yang sedang dipanaskan. Nah, yang kita lihat di sini, yang Ibu berikan tanda biru, ini kita lihat sebagai sistemnya. Oke, yang Ibu beri tanda ini adalah sistem berarti. Kita melihat larutan yang dipanaskan ini sebagai sistem. Ya, sedangkan pemanas ini, Bunsen burner-nya ini sebagai lingkungan berarti. Oke, nah dari sini kita bisa lihat nggak, kita bisa tentukan nggak nilai Qi-nya dan W-nya itu tandanya positif atau negatif. Ya, tadi tanda biru ini menyatakan sistem, berarti larutan yang dipanaskan ini sebagai sistemnya. Larutan sedang dipanaskan, berarti dia akan menyerap energi. Karena dia menyerap energi, maka tadi berarti sistem menyerap energi. Nilai Qi-nya akan positif. Ya. Kemudian kita lihat karena sistemnya larutan yang dipanaskan, lingkungannya adalah pemanas, Bunsen burner-nya ini. Oke, maka bagaimana dengan nilai W-nya? W itu kan kerja. Siapa yang kerja? Tadi dari ketentuan sebelumnya, W bernilai positif kalau sistem yang bekerja. Sedangkan W bernilai negatif ketika lingkungan yang bekerja. Nah, dalam hal ini, siapa yang bekerja? Nah, bisa kita lihat ya, Bunsen burner ini memanaskan larutan. Ya.
Yang bekerja awalnya ini adalah Bunsen burner-nya. Si lingkungan terkena dampak dari pemanasan Bunsen burner-nya ini. Gitu kan? Maka yang bekerja adalah Bunsen burner-nya, yang bekerja adalah lingkungannya. Sehingga nilai W pada gambar 1 ini bernilai negatif. Ya, sampai sini Ibu harapkan cukup jelas. Teman-teman pahami dulu benar atau enggak, ya. Nanti kita diskusikan saat Zoom meeting ya. Baik, kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Ya, di gambar yang kedua ini kita punya Erlenmeyer berisi logam, suatu logam yang bereaksi dengan suatu larutan asam. Misalnya saja kita sebut aja dia logam magnesium bereaksi dengan HCl. Ya. Nah, teman-teman nih tahu ya hasil reaksinya apa ketika logam bereaksi dengan asam, berarti Mg bereaksi sama HCl, berarti menjadi garam MgCl2 plus H2. Nah, di situ akan terbentuk gas hidrogen. Ya, makanya si Erlenmeyer ini disambungkan dengan suatu suntikan atau gas shearing, karena nantinya gas H2 yang dihasilkan akan terkumpul di gas shearing ini, sehingga akan mendorong suntikannya keluar. Kebayang nggak teman-teman? Kan sini ada gas hidrogen nih. Dia akan naik dari hasil reaksi logam sama HCl, menghasilkan gas hidrogennya naik, kemudian mendorong suntikan ini sehingga suntikannya keluar, ke arah luar. Dorongannya ke arah luar. Nah, dari gambar 2 ini yang Ibu fokuskan sebagai sistem adalah larutan yang berada di Erlenmeyer. Ya. Yang kita fokuskan adalah sampel yang berada di Erlenmeyer, yaitu logam Mg tadi dan HCl. Oke, dari sini kita lihat keterangannya ya, ada temperature increase, berarti ada peningkatan suhu atau peningkatan temperatur. Maka dari gambar 2 ini bisa nggak kita identifikasi tanda Q dan W-nya? Oke, karena sudah saya sampaikan bahwa sistemnya adalah sampel di dalam Erlenmeyer, ya. Berarti yang bereaksi, yang jadi sistemnya adalah magnesium bereaksi dengan hidrogen. Oke. Nah, kemudian terjadi kenaikan suhu. Berarti kira-kira Q-nya positif atau negatif? Jadi kalau temperaturnya naik, saat kita pegang Erlenmeyer tersebut, kita bisa merasakan ada kenaikan suhu ya. Misalnya Erlenmeyernya jadi hangat, seperti itu. Nah, berarti Q-nya positif atau negatif? Sistem menyerap kalor atau melepas kalor kalau terjadi peningkatan temperatur? Terjadi pelepasan kalor ya dari sistem ke lingkungan. Makanya kita bisa merasakan hangat pada si Erlenmeyer ya tersebut. Ya, maka nilai Q-nya negatif. Karena sistem melepas panas ke lingkungan. Lingkungan mengalami kenaikan suhu. Sistem melepas kalor, maka Q-nya negatif. Oke. Kemudian, bagaimana dengan W-nya? Ya, bagaimana dengan W-nya? Siapa yang bekerja? Dari keadaan di gambar 2 ini, siapa yang bekerja lebih dulu? Larutan dalam Erlenmeyer atau gas shearing? Apakah gas shearing tiba-tiba, apakah suntikannya tiba-tiba terdorong keluar sendiri? Kan enggak ya. Jadi si suntikan itu dorongannya keluar karena adanya reaksi dalam labu Erlenmeyer. Maka yang bekerja siapa? Yang bekerja adalah sampel-sampel atau reaktan-reaktan di dalam Erlenmeyer. Yang bekerjanya sistem. Makanya W-nya positif. Seperti itu. Oke, silahkan dipahami lagi untuk yang gambar 2 ya, teman-teman. Baik, sambil dipahami, Ibu sampaikan bahwasannya nanti mungkin teman-teman bertanya, "Bu, terus kalau lagi di soal gimana? Apa dikasih tahu, Bu, siapa yang jadi sistem, siapa yang jadi lingkungan?" Oh iya pasti, gitu ya. Jadi pasti teman-teman akan tahu mana sistemnya, mana lingkungannya. Biasanya kalau sistem itu yang sering disebutkan dalam soal itu adalah sistem, gitu. Baik, kita lanjut ya.
Oke, Ibu harapkan dari, ilustrasi gambar tersebut kita bisa, memprediksi tandanya, sorry, at least tandanya dulu, gitu ya. Setelah kita bisa identifikasi tanda Q dan W-nya, maka kita bisa menghitung, gitu ya. Kita bisa mengerjakan soal dalam bentuk soal hitungannya, gitu ya. Kita bisa mengerjakan soal hitungan. Oke, baik. Nomor satu, hitunglah perubahan energi bila A. Sistem menyerap kalor 100 Joule dan melakukan kerja 50 Joule. Oke, kita fokus ke soal A ya. Sistem menyerap kalor. Berarti di sini nilai Q-nya akan bernilai positif 100 karena sistem menerima kalor. Q-nya positif 100 dan melakukan kerja 50 Joule. Siapa yang bekerja di sini? Sistem atau lingkungan, teman-teman? Sistem ya, kita lihat ya kalimatnya, sistem menyerap kalor dan melakukan kerja. Berarti sistem di sini yang bekerja. Karena sistem yang bekerja, maka nilai W-nya positif. Jadi W sama dengan positif 50. Dengan memiliki data Q dan W, kita bisa menghitung perubahan energinya atau delta U. Rumus dasarnya delta U sama dengan Q min W. Q-nya positif 100 tadi, Q min W dikurangi positif 50. Jadi 100 dikurangi 50 sama dengan 50 Joule. Gampang ya teman-teman ya untuk yang A ya. Baik, kita lanjut ke soal yang B. Sistem melepas kalor 100 Joule dan dilakukan kerja terhadap sistem dengan energi sebesar 200 Joule. Oke, sistem melepas kalor, berarti nilai Q-nya di sini negatif. Kebalikan sama yang A ya, sistem melepas kalor, maka Q di sini negatif 100. Dan dilakukan kerja terhadap sistem. Siapa yang bekerja berarti di sini teman-teman? Sistem atau lingkungan? Lingkungan ya, karena kerja dilakukan terhadap sistem. Berarti yang bekerjanya lingkungan. Lingkungan bekerja terhadap sistem. Maka nilai W di sini bernilai negatif 200 Joule. Q-nya negatif 100 Joule, W-nya negatif 200 Joule. Maka nilai delta U-nya sama dengan negatif 100 Joule dikurangi, karena Q min W, dikurangi negatif 200 Joule. Min 100 plus 200 Joule sama dengan 100 Joule nilai delta U-nya untuk yang soal B. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Sistem melepas kalor 150 Joule dan melakukan kerja dengan energi 100 Joule. Sistem melepas kalor, sama kayak yang B ya, nilai Q-nya negatif 150 Joule. Dan melakukan kerja, siapa yang bekerja? Sistem atau lingkungan? Sistem, sama seperti yang A ya, berarti ya, yang bekerjanya sistem. Sistem melakukan kerja, maka W-nya bernilai positif 100 Joule. Q-nya negatif 150 Joule, W-nya positif 100 Joule. Maka nilai delta U sama dengan negatif 150 Joule dikurangi 100 Joule. Sama dengan negatif 250 Joule. Ya, baik. Itu ya teman-teman ya, cara menghitung delta U menggunakan rumus dasar termodinamika yaitu delta U sama dengan Q min W. Rumusnya gampang banget, cuma selisih, cuma kadang untuk menginterpretasikan ketentuan positif dan negatif dari Q dan W-nya kadang suka bingung. Oleh karena itu, setelah ini ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Nantinya akan kita bahas bersama saat Zoom meeting, ya. Nah, di sini ada 3 soal. Ya, oke. Ada 3 soal, tapi nomor satunya beranak pinak. Kemudian ada soal nomor 2 dan soal nomor 3. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihan kimia fisika. Ya, dia akan kita bahas saat Zoom meeting. Kenapa latihan ini penting? Karena latihan ini menjadi dasar. Karena tadi rumusnya sangat sederhana, cuma dipengaruhi sama tanda positif negatifnya, kalau misalnya salah kan konyol ya gitu. Jadi kita minimalisir kesalahannya dengan banyak latihan soal gitu. Oke, baik.
Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi, sebenarnya hari ini tadi yang seperti saya sampaikan ya, kita hanya pendahuluan saja mengenai refresh lagi, pengetahuan teman-teman mengenai energi, mengenai, termodinamika. Di termodinamika itu ternyata ada 3 unsur penting, yaitu, energi yang kita hanya bisa lihat dan kita bisa hitung secara kuantitatifnya melalui perubahannya delta U, kemudian kita, mengetahui ada istilah kalor, gitu ya, yaitu energi yang keluar masuk atau terserap maupun, lepas dari sistem maupun lingkungan. Kemudian adanya work, gitu ya. Work adalah energi dalam bentuk perubahan, gitu ya. Jadi sebenarnya, delta U, Q, dan W itu sebenarnya sama-sama energi, semuanya energi, ya. Perbedaannya hanya terdiri dari apakah, itu energi yang tidak berubah, apakah itu adalah bentuk energi panas yang bisa keluar masuk sistem lingkungan, ataupun energi yang berubah dalam bentuk kerja, gitu ya, dinamika. Makanya semua satuannya sama kan, bisa teman-teman tadi lihat ya, delta U satuannya joule, Q satuannya joule, W satuannya joule, semuanya satuannya joule, semua adalah satuan untuk energi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke baik, setelah ini selesai, silakan teman-teman kerjakan latihan soal tadi. Minggu depan saya akan bahas, kita masuk ke dalam hukum termodinamika 1, gitu ya, mengenai perubahan atau kerja pemuaian dari suatu gas dalam reaksi kimia di laboratorium. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.